Selamat pagi bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai dasar-dasar trigonometri bagian yang kedua. Kita awali pembelajaran kali ini dengan konsep kuadran. Apa itu kuadran? Kuadran itu artinya seperempat lingkaran. Karena sudut satu lingkaran itu 360 derajat, maka dalam satu kuadran, sudutnya itu sama dengan seperempat dikali 360 derajat, sama dengan 90 derajat. Misalkan, terdapat sumbu koordinat yang horizontal ini sumbu X, dan yang vertikal ini sumbu Y. Sumbu X terbagi dua, yang sebelah kanan sumbu X positif, yang sebelah kiri sumbu X negatif. Sumbu Y terbagi dua, yang bagian atas sumbu Y positif, yang bagian bawah sumbu Y negatif. Kita ambil acuan, sudut 0 derajat itu adalah di sumbu X positif. Karena sudut positif itu diperoleh jika diputar berlawanan arah jarum jam, maka sudut 90 derajat di sumbu Y positif. Sudut 180 derajat di sumbu X negatif. Sudut 270 derajat di sumbu Y negatif. Dan sudut 360 derajat kembali terletak di sudut 0. Berarti sistem ini periodik setiap 360 derajat. Kuadran yang pertama itu letak di antara sudut 0 dan 90 derajat. Kuadran yang kedua terletak di antara sudut 90 derajat dan 180 derajat. Kuadran yang ketiga terletak di antara sudut 180 derajat dan 270 derajat. Dan kuadran yang keempat terletak di antara sudut 270 derajat dan 360 derajat. Di kuadran ke-1 itu sudutnya 90 derajat kurang. Jadi kurang dari 90 derajat. Di kuadran kedua sudutnya itu 90 derajat lebih atau 180 derajat kurang. Di kuadran ketiga sudutnya itu 180 derajat lebih atau 270 derajat kurang. Di kuadran keempat, sudutnya itu 270 derajat lebih atau 360 derajat kurang. Di kuadran yang pertama, semua bertanda positif. Jadi semua di sini maksudnya adalah sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Jadi di kuadran pertama semuanya itu bertanda positif. Di kuadran kedua yang positif itu hanya sinus dan kebalikannya kosekan. Lainnya itu bertanda negatif. Di kuadran yang ketiga hanya tangen dan kebalikannya kotangen yang positif. Lainnya bertanda negatif. Sedangkan di kuadran keempat hanya kosinus dan kebalikannya sekan yang positif. Lainnya bertanda negatif. Jadi itulah mengenai konsep kuadran. Kita sambung bagian yang berikutnya, sudut-sudut berelasi. Kita bagi dua. Yang pertama untuk genap. Sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Dari sudut A dikali 90 derajat tambah kurang alfa akan sama dengan tambah kurang sinus alfa cos alfa tan alfa kosekan alfa sekan alfa kotangen alfa. Jadi bentuk ini artinya sinus dari sudut perkalian suatu bilangan K yang genap dengan 90 derajat, lalu kita tambah ataupun kita kurang dengan sudut alfa,
itu akan sama dengan tambah atau kurang, sin tetap sin, tapi sudut alfanya saja yang kita gunakan. Cos tetap cos, sudut alfanya saja kita gunakan. Tan tetap tan, sudut alfanya saja kita gunakan. Kosekan tetap kosekan, sekan tetap sekan, dan kotangen tetap kotangen. Yang kita gunakan hanya sudut alfa saja, sedangkan K kali 90 derajat, tanda tambah kurangnya kita abaikan. Lalu di sini ada tanda tambah atau kurang. Tanda tambah atau kurang itu kita pilih salah satu berdasarkan kuadran dari sudut ini. Tadi kita sudah bahas konsep kuadran. Kalau di kuadran 1 siapa yang positif, kuadran 2 siapa positif, 3 dan 4 siapa positif. Itulah untuk menentukan tanda plus ataupun minus ini. Kita ambil contoh. Sinus 150 derajat. 150 derajat itu bisa kita buat menjadi 180 derajat kurang 30 derajat. 180 derajat itu adalah 2 kali 90. Berarti menjadi 2 kali 90 derajat kurang 30 derajat. Nah, sekarang boleh kita tulis sinus 150 derajat menjadi sinus 2 kali 90 derajat dikurang 30 derajat. Karena 2 itu adalah K, berarti K-nya genap. Nah, menurut sifat ini, maka 2 kali 90 derajat dengan minusnya bisa kita abaikan. Berarti kita ambil tinggal sudut 30. Nah, sekarang kita lihat untuk tanda plus minus. Sudut 150 derajat itu di kuadran kedua. Karena 90 lebih atau 180 kurang. Di kuadran kedua tadi sinus bertanda positif. Sehingga ini menjadi positif sinus 30 derajat. Kita tahu sinus 30 derajat itu setengah. Berarti hasilnya setengah. Yang kedua, cos 210 derajat. 210 derajat itu sama dengan 180 derajat ditambah 30 derajat. 180 derajat itu 2 kali 90, berarti menjadi 2 kali 90 derajat ditambah 30 derajat. Maka cos 210 menjadi cos 2 kali 90 derajat tambah 30 derajat. Kita lihat bentuk ini sudah mirip dengan bentuk ini. Dengan K-nya 2 itu genap, ya. Nah, lalu sudut 210 itu terletak di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga nilai cos negatif. Sehingga ini menjadi negatif karena sudut 210 derajat itu kuadran 3. Cos di kuadran 3 negatif. Negatif dari cos 30. Jadi hanya 30 saja yang diambil. Cos 30 itu setengah akar 3, berarti menjadi negatif setengah akar 3. Berarti cos 210 derajat itu negatif setengah akar 3. Contoh berikutnya tangen 315 derajat. 315 derajat bisa kita buat menjadi 360 derajat kurang 45 derajat. 360 itu 4 kali 90, berarti menjadi 4 kali 90 derajat dikurang 45 derajat. Berarti tan 315 bisa kita buat menjadi tangen 4 kali 90 derajat kurang 45 derajat. Bentuk ini sudah sama dengan bentuk ini, ya. Dengan K-nya itu 4. 4 itu angka genap. Lalu sudut 315 ini sudut di kuadran keempat. Tangen di kuadran keempat bertanda negatif. Berarti ini menjadi negatif. Tangen ambil sudut 45-nya saja. 45. 45 derajat itu 1, berarti hasilnya negatif 1. Oke, kita lanjut bagian yang B. Untuk A ganjil. Sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen. Dari sudut A kali 90 derajat tambah kurang alfa. Dengan catatan, A-nya ini ganjil. Kalau yang tadi, K-nya genap. Sekarang K-nya yang ganjil.
akan menjadi sama dengan tambah kurang, sin akan berubah menjadi cos alfa, cosnya akan berubah menjadi sin, tangennya akan berubah menjadi kotangen, kosekannya akan berubah menjadi sekan, sekannya akan berubah menjadi kosekan, dan kotangennya akan berubah menjadi tangen. Masing-masing ini sudutnya hanya sudut alfa ini yang diambil. Jadi yang K kali 90 derajat tambah kurang kita abaikan. Nah, ini untuk K ganjil. Jadi tampak perbedaannya untuk K genap tidak ada perubahan bentuk perbandingan trigononya. Sin tetap sin, cos tetap cos, dan seterusnya. Tetapi untuk K ganjil terjadi perubahan. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan seterusnya. Kita ambil contoh. Sin 150 derajat. Nah, contohnya sama kita buat dengan ini. Tapi dengan menggunakan konsep K ganjil. 150 derajat bisa kita buat menjadi 90 ditambah 60. Ya. Jadi 90 derajat itu 1 kali 90 tambah 60. Jadi sin 150 derajat bisa kita buat menjadi sin 1 kali 90 derajat ditambah 60 derajat. Tampak bentuk ini sudah sama dengan bentuk ini. Dengan nilai K-nya itu 1. Dan 1 itu adalah ganjil. Sehingga menurut sifat ini sin akan berubah menjadi cos. Lalu sudut 150 derajat itu di kuadran kedua. Karena sin di kuadran kedua positif, maka ini hasilnya positif. Cos kita ambil sudutnya hanya yang di sini, sudut 60. Cos 60. Cos 60 itu adalah setengah, sesuai pembahasan kita di bagian yang pertama. Jadi sin 150 derajat sama dengan setengah. Kita ambil contoh yang kedua, cos 210 derajat. 210 derajat bisa kita buat menjadi 270 derajat dikurang 60 derajat. 270 itu 3 kali 90. Berarti menjadi 30. 3 kali 90 derajat dikurang 60 derajat. Sehingga cos 210 derajat akan sama dengan cos 3 kali 90 derajat dikurang 60 derajat. Lihat sudut 210 derajat, kuadran 3. Cos di kuadran ketiga bertanda negatif. Sehingga menjadi negatif, cos akan berubah menjadi sin, karena K-nya ganjil. Sin, kita ambil sudut 60 saja. 60, sehingga menjadi min sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu setengah akar 3, berarti menjadi min setengah akar 3. Contoh yang ketiga, tangen 315 derajat. 315 derajat bisa kita ubah menjadi 270 derajat ditambah 45 derajat. 270 itu 3 kali 90. Berarti menjadi 3 kali 90 derajat tambah 45 derajat. Sehingga tan 315 derajat bisa kita ubah menjadi tan 3 kali 90 ditambah 45. 315 derajat itu sudut di kuadran keempat. Tangen di kuadran keempat bertanda negatif. Sehingga ini menjadi negatif. Tannya akan berubah menjadi kotangen. Dan sudut yang diambil adalah sudut 45 derajat. Karena kotangen 45 derajat itu 1, maka ini hasilnya negatif 1. Selanjutnya untuk sudut negatif. Bagian yang ketiga kita bahas sudut negatif. Sinus negatif alfa itu akan berubah menjadi negatif sin alfa. Cos negatif alfa berubah menjadi cos alfa. Jadi negatifnya hilang. Tan negatif alfa berubah menjadi negatif tan alfa. Kosekan negatif alfa berubah menjadi negatif kosekan alfa. Sekan negatif alfa akan berubah menjadi sekan alfa. Negatifnya hilang untuk sekan. Karena sekan itu 1 per cos. Tangen negatif alfa
menjadi negatif kotangen alfa. Jadi kita lihat di sini untuk sudut negatif hanya cos dengan sekan yang hasilnya menjadi positif ya, tandanya negatifnya itu hilang. Tetapi untuk yang lain tanda negatif di sudut ini keluar ya, jadi negatifnya ke bentuk trigonometrinya. Itu untuk sudut negatif. Yang keempat, apabila kita menjumpai sudut yang lebih besar dari 360 derajat, maka kita kurangi sudut tersebut dengan kelipatan 360 derajat. Sampai nanti nilai sudutnya itu antara 0 dan 360 derajat. Jadi kalau sudah kita jumpai sudutnya antara 0 dan 360 derajat, maka bisa kita tentukan nilainya dengan konsep di bagian A dan B tadi. Demikianlah. Kita masuk ke soal latihan. Nomor 1, nilai dari sin 300 derajat adalah. Jadi 300 derajat ini kita buat menjadi sama dengan 360 derajat dikurang 0 derajat. 360 derajat, dikurang 60 derajat. 360 derajat itu 4 dikali 90 derajat. Dikurang 60 derajat. Jadi bisa kita tulis sinus 300 derajat sama dengan sinus 4 kali 90 derajat dikurang 60 derajat. Menurut sifat yang kita bahas tadi, karena ini K genap, maka sin tetap sin. Lalu, sudut 300 ini terletak di kuadran ke-4. Di kuadran keempat, nilai sinus bertanda negatif. Jadi kita buat di sini negatif. Sinus yang kita ambil hanya sudut 60-nya saja. Sama dengan negatif sinus 60 derajat itu dari tabel yang kita bahas di pertemuan trigonometri pertama setengah akar 3. Jadi dapat disimpulkan sin 300 derajat negatif setengah akar 3. Jawabnya C. Soal nomor 2. Nilai dari cos 120 derajat. Sudut 120 derajat ini bisa kita buat menjadi 180 derajat dikurang 60 derajat. 180 itu 2 kali 90 derajat dikurang 60 derajat. Jadi cos 120 derajat bisa kita buat menjadi cos sudut 120-nya menjadi 2 kali 90 derajat dikurang 60 derajat. Karena ini 2 berarti K-nya genap. Menurut rumus yang kita bahas, untuk K genap, cos tetap cos. Lalu, sudut 120 derajat ini terletak di kuadran ke-2. Untuk cos, di kuadran kedua bertanda negatif. Sehingga menjadi negatif cos sudut yang kita ambil hanya sudut yang di sini, sudut 60 derajat. Sama dengan negatif cos 60 itu nilainya setengah. Jadi cos 120 derajat sama dengan negatif setengah. Jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 3. Nilai dari tangen 225 derajat sama dengan 225 derajat bisa kita buat menjadi 180 derajat ditambah 45 derajat.
180 itu 2 dikali 90. Lalu kita tambah dengan 45 derajat. Berarti 225 derajat sama dengan 2 kali 90 derajat tambah 45. Jadi tangen 225 derajat itu sama dengan tangen 225-nya kita ganti menjadi 2 kali 90 derajat ditambah 45. Karena 2 ini angka genap, menurut sifat kita untuk K genap, tangen tetap tangen. Lalu kita cek tanda. 225 derajat itu sudut di kuadran ketiga. Nilai tangen di kuadran ketiga bertanda positif. Untuk positif boleh kita tidak tulis ya. Jadi kalau tidak ditulis di sini itu artinya positif. Sudutnya yang kita ambil yang di sini saja. Berarti sudut 45 derajat. Tangen 45 derajat itu sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan tangen 225 nilainya 1. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nilai dari sekan negatif 60 derajat. Di sini adalah sudut negatif. Kita sudah bahas untuk sudut negatif, sekan negatif 60 derajat. Nah, sekan negatif alfa itu adalah sekan alfa. Jadi untuk sekan tanda negatifnya hilang menurut catatan kita tadi. Nah, sekarang sekan 60 derajat itu berapa? Nah, menurut tabel itu adalah 1 per cos 60. Karena cos 60 itu setengah, 1 bagi setengah hasilnya 2. Jadi jawaban yang tepat adalah dodol D. Kita masuk ke soal nomor 5. Nilai dari kosekan negatif 210 derajat. Jadi ini masuk ke sudut negatif. Kosekan negatif 210 derajat itu menjadi menurut sifat yang kita bahas tadi, negatifnya keluar. Kosekan di dalam tinggal 210 derajat. Sama dengan sekarang kita menentukan kosekan 210. 210 itu bisa kita ubah menjadi 180 ditambah 30. 180 itu sama dengan 2 kali 90 lalu kita tambah dengan 30. Sehingga bisa kita tulis ini menjadi negatif kosekan 210-nya kita ganti menjadi 2 kali 90 derajat ditambah 30 derajat. Karena di sini angka 2 berarti K genap. Menurut catatan kita, untuk K genap tandanya tetap. Kosekan tetap kosekan ya. Nah, sekarang kita lihat sudutnya. Sudut 210 derajat yang ini, sudut 210 derajat ini terletak di kuadran ketiga. Menurut catatan kita, kosekan di kuadran ketiga itu bertanda negatif. Jadi ini bisa kita buat negatif, negatif yang ini turun ke sini, sedangkan untuk kosekan yang ini dia bertanda negatif. Jadi kita kasih negatif lagi. Kosekan sudut yang kita ambil hanya sudut 30. Gitu. Jadi negatif dikali negatif dia hasilnya jadi positif ya. Jadi positif kosekan 30 derajat. Menurut tabel kosekan 30 derajat itu sama dengan 2. Jadi kosekan negatif 210 derajat jawabnya 2. Dodol. Kita masuk ke soal nomor 6. Nilai dari kotangen 1125 derajat. Jadi 1125 derajat ini sudut yang lebih besar dari 360. Jadi kita kurangi ini dengan kelipatan 360 sampai nanti sudutnya berada di antara 0 dan 360. Jadi kelipatan 360 itu kelipatan 360 itu adalah
360. Lalu bisa 720, bisa 1080, bisa 1440 ya. Tapi 1440 sudah kelewatan. Jadi yang kita ambil adalah 1080 ya, yang masih di bawah sudut 1125 derajat. Sehingga sudut 1125 derajatnya itu bisa kita kurangi dengan sudut 1080 ya. Kita kurangi dengan 1080. Jadi hasilnya menjadi 5 kurang 0,5, 12 kurang 8, 4 ya. Jadi sudutnya 45 derajat. Sehingga bisa kita tulis kotangen 1125 derajat menjadi kotangen 45 derajat. Sama dengan kotangen 45 menurut tabel adalah 1. Berarti jawabnya yang bola ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Sin 110 derajat sama dengan titik-titik. Jadi mana di antara pilihan ini yang nilainya sama dengan sin 110 derajat. Kalau kita lihat bentuknya tidak ada yang sin, berarti terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan, kita gunakan yang K-nya kelipatan bilangan ganjil ya. Jadi kita coba ubah sudut 110 ini menjadi sin 110 derajat sama dengan 110-nya kita coba menjadi 90 ditambah 20 ya. Ini menjadi sin 90 itu 1 kali 90 ditambah 20. Sama dengan, karena angka 1 itu ganjil, maka sin akan berubah jadi cos. Lalu sudut yang kita ambil, sudut 20-nya saja. Lalu kita ngecek tanda. Untuk sudut 110 derajat, ini di kuadran kedua. Nilai sinus di kuadran kedua itu positif. Jadi di sini bertanda positif ya. Positifnya boleh tidak ditulis, berarti sama dengan cos 20 derajat. Berarti jawabannya yang benar adalah B, bola. Kita sambung. Kita masuk ke soal nomor 8. Nilai sin 150 derajat tambah sin 120 derajat per cos 210 derajat kurang cos 300 derajat. Pertama-tama kita cari dulu nilai masing-masing ya. Sin 150 derajat. 150 derajat kita ubah menjadi 180 kurang 30. Jadi 180 itu 2 kali 90 dikurang 30. Sama dengan, karena ini genap, jadi sin tetap sin. Kita ambil sudutnya yang sini saja 30. Lalu di kuadran kedua 150 derajat sinus bertanda positif. Jadi di sini positif, tidak usah kita tulis. Sinus 30 derajat itu setengah ya. Jadi sin 150 derajat itu setengah. Selanjutnya sin 120 derajat. Sin 120 derajat. 120 derajat itu 180 dikurang 60. 180 kita buat 2 kali 90 lalu dikurang 60. Jadi sama dengan, karena ini K-nya genap, berarti sin tetap sin. Kita ambil sudutnya yang 60 saja. 120 sudut di kuadran kedua, berarti sinus bertanda positif tidak usah ditulis. Jadi sin 160 itu setengah akar 3. Selanjutnya cos 210 derajat. Cos 210 derajat. Sama dengan 210 bisa kita buat jadi 180 tambah 30. 180 itu 2 kali 90 derajat ditambah 30 derajat. Jadi karena 2 itu genap, jadi cos tetap cos. Cos kita ambil sudutnya yang di sini, 30 derajat. 210 derajat sudut di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga cos bertanda negatif. Di sini negatif.
Berarti hasilnya negatif cos 30 itu setengah akar 3. Lalu cos 300. Cos 300 derajat sama dengan cos 300-nya 360 dikurang 60. Berarti 360 itu 4 kali 90, lalu kita kurang dengan 60. Karena 4 itu angka genap, berarti untuk K genap, cos tetap cos. Kita ambil sudutnya yang 60 derajat saja. 300 derajat sudut di kuadran keempat. Di kuadran keempat, cos bertanda positif. Jadi di sini positif, tidak usah ditulis. Cos 60 itu nilainya setengah. Lalu nilai masing-masing ini kita masukkan ke sini. Berarti menjadi sin 150 derajat itu setengah. Kita tulis setengah. Ditambah sin 120 derajat itu setengah akar 3. Kita tulis setengah akar 3 per cos 210 itu min setengah akar 3. Min setengah akar 3 kurang cos 300 itu setengah. Ya, ini setengah. Berarti ini bisa buat setengah ditambah setengah akar 3 per, ini minusnya bisa keluar. Ya, minus keluar. Jadi dalam kurung setengah akar 3 tambah setengah. Jadi boleh saja kita buat setengah duluan. Ditambah setengah akar 3. Karena penjumlahan itu komutatif. Kita lihat atas bawah sama-sama ada setengah tambah setengah akar 3 ini bisa dicoret. Sehingga hasilnya ini sama-sama 1. 1 per min 1 hasilnya min 1. Sehingga jawabannya yang benar adalah E. Kita masuk ke soal nomor 9. Cos 330 derajat kali tan min 315 derajat kurang sin min 210 derajat kali kotangin 330 derajat adalah, kita hitung masing-masing dulu, cos 330 derajat. Itu sama dengan cos 330, 360 kurang 30. 360 itu 4 kali 90 dikurang 30. Karena 4 itu angka genap, jadi cos tetap cos ya. Sudut yang kita ambil yang di sini saja 30 derajat. 330 derajat itu sudut di kuadran keempat. Cos di kuadran keempat itu positif. Berarti ini menjadi cos 30 saja, yaitu setengah akar 3. Selanjutnya tan negatif 315. Tangen negatif 315. Untuk tangen sudut negatif itu negatifnya bisa keluar. Berarti menjadi tangen minus tangen 315 derajat. Jadi minus tangen 315-nya bisa dibuat jadi 360 kurang 45 ya. 360 4 kali 90 kurang 45. Sama dengan minus. Nah, ini bisa kita buat jadi tangen 45 ya. Gitu. Sudut 315 itu di kuadran keempat. Di kuadran keempat tangen bertanda minus. Jadi kita buat di sini minus lagi. Ya, negatif yang ini akibat perubahan, sedangkan negatif ini pindah ke sini. Negatif kali negatif itu positif ya. Hasilnya berarti positif tan 45. Tan 45 itu 1. Selanjutnya sin min 210 derajat ya. Sin min 210 derajat sama dengan, untuk sin negatif, tanda negatifnya bisa keluar ya, berarti negatif sin 210 derajat sama dengan negatif sin 210 itu 180 tambah 30, berarti menjadi 2 kali 90 ditambah 30 derajat ya. Ini menjadi negatif yang ini tetap, sin tetap sin, sudut yang kita ambil 30 saja. Lalu 210 sudut di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga sinus bertanda negatif, berarti sini negatif ya. Jadi negatif kali negatif itu positif ya. Positif sin 30. Sin 30 itu setengah. Lalu satu lagi kotangin 330 ya. Coba kita buat di sini. Kotangin 330. Itu berarti kotangin
360 kurang 30. 360 itu 4 kali 90 dikurang 30. Berarti ini menjadi tetap kotangin ya, karena 4 itu genap. Kita ambil sudut 30. 330 itu kuadran keempat, kotangin bertanda negatif ya. Berarti negatif kotangin 30. Berarti negatif kotangin 30 itu akar 3 ya. Jadi tinggal kita masukkan saja ke sini. Berarti ini hasilnya sama dengan cos 330 itu setengah akar 3. Ya, kita kali dengan tan min 315 itu hasilnya 1 kurang sin min 210 itu setengah kotangin 330 itu negatif akar 3 ya. Berarti ini menjadi setengah akar 3 kali 1 itu setengah akar 3. Negatif kali negatif itu jadi positif. Setengah kali akar 3 itu setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 tambah setengah akar 3 itu adalah akar 3. Jadi jawabnya akar 3. Dodol. Kita masuk ke soal nomor 10. Nilai dari sin 2/3 pi tambah sin 7/3 pi adalah. Jadi pi itu 180 derajat ya. Pi itu 180 derajat. Jadi kalau ini kita buat ke derajat, ini menjadi sin 2/3 kali 180 ya. 180 bagi 3, 60 kali 2, 120 derajat. Ditambah sin 180 bagi 3, 60 kali 7, 420 derajat. Gitu. Nah, sekarang untuk sudut 420 ini lebih dari 360. Nah, menurut catatan kita, kalau sudutnya lebih dari 360 bisa kita kurangi dengan kelipatan 360. Berarti ini menjadi 60. Sehingga bisa kita ganti menjadi sin 120 derajat ditambah ini sin 60. Sama dengan sin 120 derajat bisa kita buat menjadi sin 180 kurang 60 ya. Berarti menjadi 180 itu 2 kali 90 dikurangi dengan 60 ditambah sin 60 derajat. Jadi karena ini K-nya genap, sin tetap sin. Kita ambil sudut 60. 120 itu sudut di kuadran kedua, berarti sin positif ya. Positif nggak usah ditulis. Ditambah sin 60. Jadi sin 60 itu ditambah sin 60 berarti 2 kali sin 60. Sama dengan berarti 2 kali sinus 60 derajat itu setengah akar 3. Jadi 2 kali setengah akar 3 itu akar 3 ya. Jadi jawabannya yang benar adalah